Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan proyek kami pada mata kuliah analisis numerik. Sebelum masuk ke pembahasan materi, kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Untuk saya sendiri, saya Nabila Elmia Sidiki dari kelompok 6 dengan NIM 2211102335. Selanjutnya ada Dani. Baik, saya Dani Panamusna dengan NIM 2211022667. Perkenalkan, nama saya Zulida Zakilulhaq, NIM akhir 250. Perkenalkan, nama saya Ari Hadi Pratama, NIM akhir 329. Perkenalkan, nama saya Hizam Arifin dengan NIM akhir 317. Perkenalkan, nama saya Singgi Prawenegoro dengan NIM akhir 2341. Oke, setelah perkenalan, di sini kita akan mempresentasikan studi kasus yang pertama. Ada prediksi tekanan udara berdasarkan suhu. Yang kedua, penentuan suhu di mana tekanan udara mencapai nilai tertentu. Kemudian nomor 3, prediksi produksi dalam peraturan macam. Oke, untuk soal studi kasus nomor 1 akan dipaparkan oleh anggota kita pada kali ini. Silakan. Langsung next slide aja. Baik, untuk penyelesaian yang pertama, di sini kita menggunakan Lagrange orde 3 yang dimasukkan rumus dan disubstitusikan dengan data sesuai pada studi kasus yang kita buat. Itu terdapat 4 data dengan data pertama 0,1 dan 0 sebagai X, kemudian Y itu 1, kemudian data kedua 4 sebagai X, 3 sebagai Y, 2 sebagai X, 5 sebagai Y. Kemudian data yang terakhir 3 sebagai X dan 4 sebagai Y. Kita memasukkan rumus dengan fx, x kurang x1, x0 kurang x1 dan seterusnya. Kemudian kita memasukkan atau substitusi dari keempat data tersebut ke dalam rumus sehingga didapatkan persamaan Lx sama dengan 5/6 kali x pangkat 3 dikurangi 13/3 kali x pangkat 2 ditambah 34/3 kali x dikurangi 11/3. Next. Nah, hasil persamaan tersebut diperkuat dengan implementasi kode dalam Python menggunakan Google Colab, di mana pada output tertera persamaan yang sama, yaitu 5/6 kali x pangkat 3 dikurangi 13/3 kali x pangkat 2 ditambah 34/3 kali x dikurangi 11/3. Baik, cukup sekian dari saya. Selanjutnya silakan. Pada kali ini, pada perhitungan metode Newton orde 3, pertama kita buatkan tabel beda terbagi perhitungan untuk mencari persamaan Newton orde 3 dengan cara membuat tabel memiliki kolom XI, F dalam kurung XI, orde 1, orde 2, dan orde 3. Untuk kolom XI berisikan 0, 4, 2, 3 dan kolom FXI berisikan 1, 3, 5, 4. Sehingga mendapatkan nilai B0 sama dengan 1, B1 sama dengan 0,5, B2 sama dengan min 0,75, dan yang terakhir B3 sama dengan 0,25. Untuk mendapatkan hasil persamaan, hasilnya Fx sama dengan minus 0,25 X pangkat 3 ditambah 0,75 X pangkat 2 ditambah 2,5 X tambah 1.
Untuk penjelasan program tersebut, hasilnya definisi persamaan fungsi fx mendefinisikan persamaan matematika fx minus 0,25 x pangkat 3 ditambah 0,75 x pangkat 2 ditambah 2,5 x tambah 1. Untuk generate nilai x dari min 1 hingga 6 dengan interval 0,1, menghasilkan nilai x dari min 1 hingga 6 dengan interval 0,1. Fx values menghitung nilai y menggunakan fungsi fx. Berikut hasil grafik dari persamaan fx minus 0,25 x pangkat 3 tambah 0,75 x pangkat 2 tambah 2,5 x tambah 1 untuk persamaan Newton order 3. Selanjutnya dipersilakan untuk soal nomor 2. Untuk soal nomor 2, setelah persamaan nomor 1 ditemukan, kita akan menentukan titik-titik tekanan udara dengan metode biseksi dan metode Newton-Raphson. Kita akan menjelaskan biseksi dulu. Pada metode biseksi diketahui bahwa persamaan ditemukan dari perhitungan metode Lagrange. Persamaan yang sudah ditemukan yaitu 5/6 x pangkat 3 min 13 min 13 per 3 x pangkat 2 plus 34 per 3 x min 11 per 3 pada interval 0,5,1 sebagai A dan B dengan toleransi 0,5. Persamaan yang sudah ditemukan tersebut diubah menjadi desimal menjadi 0,83 x pangkat 3 min 4,3 x pangkat 2 plus 11,3 x min 3,6. Pada iterasi pertama, untuk menentukan FC-nya kita harus menentukan nilai C. Caranya A plus B per 2. Sudah diketahui A dan B nya 0,5 dan B nya 1. Lalu kita jumlahkan sehingga hasil yang diperoleh 0,75. Lalu untuk mencari FC nya tinggal kita substitusi nilai X menjadi C, jadi 0,83 dikali 0,75 pangkat 3 kurang 4,3 kali 0,75 pangkat 2 plus 11,3 kali 0,75 kurang 3,6. Lalu C nya kita hasilkan pangkatnya dan diperoleh FC iterasi pertama 6,92. Perhitungan seperti ini kita ulangi sampai beberapa iterasi hingga hasilnya mendekati toleransi. Karena pada metode biseksi karena metode biseksi ini nilainya tidak mendekati nilai toleransi, maka dicukupkan sampai iterasi ketiga. Lanjut. Nah, seperti ini hasil codingan Python metode biseksi untuk memperkuat perhitungan manual, dan outputnya use another guess range. Bukan error sih, emang nggak ada hasilnya. Ya, lanjut. Selanjutnya kita akan membahas Newton-Raphson. Pada perhitungan ini menggunakan metode Newton-Raphson. Pertama-tama untuk menentukan
titik potong antara grafik persamaan Newton order 3 dengan sumbu X dengan Newton-Raphson dengan metode Newton-Raphson. Pertama kita menentukan titik awal. Titik awal dapat dipilih secara acak, namun sebaiknya dipilih dengan interval AB. Dalam kasus ini karena akar terletak pada interval 0,4, 0 dan 4, kita dapat memilih X0 sama dengan 2, yaitu titik tengah interval. Jadi perhitungan di atas menggunakan X0 sama dengan 2 dan persamaan dari hasil perhitungan Newton nomor 1 yaitu Fx sama dengan min 0,25 X pangkat 3 tambah 0,75 X pangkat 2 tambah 2,5 X dan tambah 1 dan toleransinya 0,05. Di sini kita pertama menuliskan persamaan yang dihasilkan oleh Newton pada nomor 1, lalu kita turunkan persamaan tersebut. Lalu sudah diketahui X0 nya sama dengan 2 ya, karena tadi titik tengah interval. Lalu kita iterasikan Newton-Raphson dengan X plus 1 sama dengan Xn min F Xn, lalu turunan Fxn. Kita iterasikan ke iterasi pertama, itu dengan X sama dengan X0 kurangi persamaan Newton 1 Newton nomor 1 per turunannya. Diketahui X02 dan hasil dari iterasi 1 yaitu min 0,8. Lalu kita lanjut ke iterasi 2, karena iterasi 1 sudah ditemukan min 0,8, kita lanjutkan bukan pakai X0 lagi tapi melainkan memakai X1 yaitu min 0,8. Lalu ditemukan X2 nya minus 0,581 dan kita masukkan ke iterasi 3, begitu pula selanjutnya sampai iterasi 4 sampai hasilnya mendekati toleransi yaitu 0,05. Lanjut. Di sini kita dapat melihat yaitu hasil program dari metode Newton-Raphson, yaitu dengan kita memasukkan persamaan nomor 1 Newton nomor 1 lalu turunannya, lalu Newton-Raphson yaitu query untuk menghitung Newton-Raphson. Jika Newton-Raphson ditemukan, maka metode Newton-Raphson tidak convergent. Lalu kita masukkan menentukan nilai awal X0, toleransi dan iterasi maksimal lah. Lalu kita masukkan, sudah diketahui X0 sama dengan 2, toleransinya 0,05, lalu max iterasinya sampai dengan 1000. Lalu kita panggil fungsi Newton-Raphson di atas yang tadi. Lalu kita tampilkan hasilnya dengan print akar, lalu print jumlah iterasi. Maka hasil outputnya seperti pada akar sama dengan min 0,4801 dan seterusnya dengan jumlah iterasi 4. Lanjut. Lalu hasil program visualisasi grafik perhitungan Newton-Raphson ya kurang lebih sama seperti yang tadi, tapi kita menampilkan visualisasi grafik perhitungannya, yaitu memasukkan persamaan nomor 1 Newton nomor 1 lalu turunan, lalu fungsi Newton-Raphson, lalu kita menambahkan rentang untuk plot, rentang X untuk plot, lalu hitung nilai fungsi, tentukan nilai awal seperti yang tadi, dan panggil fungsi Newton-Raphson, lalu menentukan plot fungsi fx, tandai akar yang sudah ditentukan, terus tentukan label dengan judul plot untuk menentukan judul grafik, lalu tambahkan legend dan tambahkan plot.
Dan seperti inilah grafik fungsi dan akar menggunakan Newton-Raphson dengan iterasi 4 di titik 0,481 tadi ya. Ya. Selanjutnya soal nomor 3 akan dilanjutkan oleh teman saya. Silahkan. Yaitu ini sebuah perhitungannya, yaitu langkah satunya nilai awal, tentukan nilai awal x 0 sama dengan y 0 sama dengan z 0. Hitung x1, y1 dan z1 menggunakan rumus iteratif sebanyak 5 kali sesuai dengan permintaan atau hingga batasan iterasi tertentu. Dalam setiap iterasi hitungan nilai x, y, dan z baru berdasarkan rumus iteratif. Langkah 2, hitung error. Hitung error relatif setiap variabel x dan x, y, z-nya menggunakan rumus. Langkah yang keempat yaitu langkah evaluasi error. Evaluasi error relatif variabel kurang dari atas sama dengan 6%. Jika semua error relatif memenuhi kriteria iteratif dihentikan dan solusi perkiraan diperoleh. Cerita lanjut di iterasi berikutnya. Jadi langkah-langkah ini menjelaskan metode Jacobi iteratif digunakan untuk mendekati solusi sistem persamaan linear program di atas. Menjalankan langkah-langkah ini untuk sistem persamaan linear yang diberikan hingga mencapai 5 iterasi hingga error relatif memenuhi kriteria berhenti. Lanjut. Ini hasil dari programnya, dari codingan yang saya kerjakan. Selanjutnya ada perhitungan dari persamaan sebelumnya dengan Gauss-Seidel. Seperti berikut perhitungannya. Lanjut. Oke, untuk penjelasan perhitungannya, yang pertama metode Gauss-Seidel ini langkah pertamanya ialah menginisialisasikan variabel-variabel yang diperlukan termasuk x, y, dan z, yang dimana kondisi awal diatur ke 0, yaitu x0, y0, dan z0 nya itu sama dengan 0. Yang kedua, menghitung setiap iterasi sebanyak yang diinginkan, dan yang sebagaimana dalam kasus ini diperintahkan untuk melakukan sebanyak 5 iterasi, yang dimana mencari iterasi pada nilai baru untuk x, y, dan z berdasarkan rumus yang dipakai, yaitu metode Gauss-Seidel. Selanjutnya ada melakukan uji konvergensi untuk memastikan bahwa iterasi berhenti ketika solusi sudah mendekati solusi yang sebenarnya. Oke, untuk memperkuat hasil perhitungan manual dilakukan perhitungan penerapan pada contoh coding. Yang pertama di sini ada menginisialisasikan fungsi untuk metode Gauss-Seidel menggunakan def Gauss-Seidel yang dimana ditetapkan x0, y0, dan z0 dan iterasi. Yang dimana x0, y0, dan z0 ini ditetapkan 0 pada iterasi ke 0-nya. Selanjutnya ada for untuk melakukan perulangan terhadap iterasi. Selanjutnya ada parameter awal, yaitu yang tadi sudah ditetapkan, yaitu x0, y0, dan z0 itu parameter awalnya adalah 0. Dan di sini kita inisialisasikan juga untuk melakukan iterasinya sebanyak 5 kali. Selanjutnya ada mendapatkan nilai x, y, z dari metode Gauss-Seidel. Selanjutnya visualisasi ini diinisialisasikan guna untuk memvisualisasikan hasil perhitungan tadi yang telah dihitung secara manual akan digambarkan secara grafik.
Lanjut. Nah, berikut merupakan hasil visualisasi pada grafik dengan menggunakan Gauss-Seidel method. Baik, itulah pemaparan tugas besar atau proyek kami dalam perhitungan analisis numerik pada kali ini. Sekian dari kelompok kami, kelompok 6. Mohon maaf bila ada salah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.